Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang organ-organ apa saja yang paling sering dikaitkan dengan masalah psikosomatik. Karena begitu banyaknya pertanyaan yang berkaitan dengan ini, maka dalam kesempatan setelah praktek ini saya mencoba untuk menjelaskan beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah psikosomatik yang terkait dengan organ-organ di tubuh kita. Tentunya paling sering yang sudah sering saya ungkapkan adalah berkaitan dengan masalah lambung ya. Jadi kalau kita lihat masalah lambung ini paling sering mendapatkan perhatian karena banyak gejala-gejala itu memang lebih dominan ke lambung. Kita lihat bahwa banyak orang yang mengalami gangguan seperti ini tuh tipikalinya bawaannya tuh perutnya misalnya begah, kembung ya, kemudian juga susah buang air besar beberapa diantaranya. Tadi juga ada pasien yang mengatakan seringkali mengalami kesulitan buang air besar gitu, dan ini yang menjadi problem yang berkaitan dengan masalah-masalah terkait dengan pasien yang mengalami gangguan psikosomatik. Jadi di berbagai video yang pernah saya buat di YouTube channel saya itu saya melihat kondisi gangguan lambung sebagai salah satu yang paling utama ya. Walaupun kalau kita bicara tentang keluhan kecemasan yang paling sering yang dialami oleh pasien itu paling sering adalah jantung berdebar-debar ya. Jantung berdebar-debar itu paling utama tuh. Dari berbagai survei, 2 kali survei di tahun 2016 dan 2019 kemarin, hasilnya dari sekian 1.400 dengan yang 19.000 pasien, tetap nomor satu adalah gangguan yang berkaitan dengan jantung yang berdebar-debar. Yang kedua baru kelelahan, yang ketiga baru gejala lambung. Jadi sebenarnya kalau problem yang berkaitan dengan masalah organ, maka jantung dan lambung ini salah satu yang paling sering dikeluhkan. Tidak heran sebelum mungkin problem COVID-19 ini terjadi, banyak di antara kita yang paling khawatir itu kalau pasien-pasien gangguan psikosomatik, cemas, adalah gejala lambungnya yang paling ditakuti ya. Jadi gejala lambung dan gejala jantung, karena kalau jantungnya dia bisa bikin orang itu mengalami misalnya takut serangan jantung misalnya. Kalau lambung mungkin dia khawatir kalau misalnya ada kanker ataupun sejenisnya, walaupun sangat jarang sekali ya orang yang mengalami gangguan lambung itu mengalami kanker lambung. 60%-nya memang dispepsia fungsional, 20%-nya adalah GERD atau gastroesophageal reflux disorder. Namun belakangan saya lihat ada beberapa orang yang terlalu mudah mengatakan dirinya GERD, termasuk juga para teman-teman sejawat dokter. Kalau ketemu pasien ini di IGD bilangnya memang GERD gitu, padahal gejalanya belum spesifik dengan GERD yang seperti heartburn atau adanya reflux ya, tapi biasanya cuma rasa nggak nyaman di lambung karena asam lambungnya yang dominan meningkat. Nah, kedua kasus yang berkaitan dengan jantung dan lambung ini pernah saya bahas. Kalau jantung itu biasanya dikaitkan dengan kondisi gangguan cemas panik, sedangkan lambung biasanya dikaitkan dengan masalah-masalah dispepsia fungsional. Itu ada videonya ya, teman-teman nanti bisa lihat. Lalu yang seringkali dikaitkan juga dengan gangguan psikosomatik di organ adalah otot ya. Jadi otot ini sering ya, kekakuan otot, rasa seperti dicengkram, terutama juga di daerah bagian kepala ya. Seringkali misalnya di daerah kepala sini ya, tension headache sampai ke bahu itu tegang sekali. Itu juga seringkali dikeluhkan oleh banyak pasien. Jadi problem yang berkaitan dengan keluhan lambung seringkali juga dikaitkan dengan kondisi kekakuan otot. Sebenarnya banyak beberapa yang perlu diperhatikan. Misalnya pada perempuan misalnya adalah apakah kadar kalsiumnya cukup, dan yang kedua adalah kadar vitamin D-nya cukup. Karena dua hal ini juga sering mempengaruhi terutama ke arah kekakuan otot ini, jadi harus kita perhatikan. Lalu yang seringkali berikutnya yang menjadi problem terkait dengan masalah psikosomatik
biasanya berkaitan dengan masalah keseimbangan ya. Keseimbangan ini berkaitan dengan sistem saraf pusat, tetapi bukan terkait dengan sistem di telinga ataupun di otak kecil. Jadi masalah keseimbangannya seperti boat feeling atau seperti perahu itu yang tidak tetap itu tidak tek-tek ya, titak-titak itu tidak stabil, tidak seimbang. Kita berdiri itu kayaknya jadi bikin kita jadi ketakutan karena berasa mau pingsan. Dan ini yang juga banyak ditemukan pada berbagai kasus gangguan yang berkaitan dengan psikosomatik. Jadi lambung, jantung, otot, keseimbangan itu paling sering ditemukan memang dalam kondisi psikosomatik. Kalau yang lainnya biasanya jarang. Mata buram itu kadang-kadang saja terjadi ya. Kemudian lidah pahit itu juga biasanya karena asam lambungnya. Penciuman sangat jarang terjadi. Tinnitus atau berdenging memang suka ada mengeluh, tetapi tidak terlalu sering. Lebih sering orang tuh tidak seimbang. Jadi kenalilah gejala-gejala tersebut. Jika dokter yang sudah memeriksa Anda merasa bahwa kondisi ini sebenarnya tidak terkait dengan organ yang salah atau fisiologisnya nggak ada yang masalah, maka mungkin saja Anda mengalami gangguan psikosomatik. Dan dasar dari gangguan psikosomatik memang kebanyakan adalah cemas. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.